Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Ibu Biologi. Untuk kali ini, Ibu akan langsung melompat pada bab sirkulasi. Bab sirkulasi ini Ibu akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu kalian mengetahui mengenai golongan darah. Karena mengenai darah, kalian sudah pernah mempelajarinya di jaringan. Kemudian, selain golongan darah, nanti kalian akan belajar mengenai organ-organ yang terlibat di dalam sistem sirkulasi, dan kalian juga akan belajar mengenai bagaimana sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Baiklah anak-anak, untuk episode kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai golongan darah. Untuk 2 episode selanjutnya Ibu akan menyelesaikan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, baiklah anak-anakku kelas 11, mari kita lihat. Golongan darah itu bisa dikelompokkan menjadi 3 sistem. Ada sistem ABO, ada sistem Rhesus, dan ada juga sistem MN. Ya, mari kita lihat. Untuk apa sistem ABO itu diketahui? Ya, fungsinya adalah untuk proses transfusi. Jadi, apabila seseorang itu akan menerima transfusi darah atau bila seseorang memberikan donor darah, maka kita harus tahu persis golongan darah dari sistem ABO-nya. Oke? Kalau untuk sistem Rhesus itu apa kepentingannya? Sistem Rhesus kepentingannya adalah untuk kehamilan seorang wanita. Ya, karena bila seorang wanita itu memiliki Rhesus negatif dan anak yang dikandungnya itu Rhesus positif, maka wanita tersebut hanya punya kesempatan 1 kali untuk bisa memiliki anak. Ya, dengan syarat itu, ibunya Rhesus negatif dan anaknya Rhesus positif. Nanti Ibu jelaskan mengenai itu. Kemudian sistem MN ini adalah sampai saat ini belum diketahui, tapi dahulu itu dipakai untuk merecek kalau misalnya terjadi perselisihan anak tertukar di rumah sakit atau perselingkuhan. Jadi mengaku-ngaku anaknya seseorang gitu. Atau untuk biasanya perselisihan mengenai harta waris gitu. Oke? Tapi kalau saat ini sistem MN itu sudah tidak banyak manfaatnya karena sudah ada sistem yang lebih canggih, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Baiklah anak-anakku, Ibu lanjutkan dengan sistem ABO dulu. Ya. Golongan ABO yang tadi udah Ibu sebutkan, ya, yang fungsinya adalah untuk transfusi, ya, transfusi darah pada seseorang, ya, itu dinamai berdasarkan kandungan dari aglutinogennya. Aglutinogen ini adalah senyawa antigen yang ada di dalam eritrosit darah kita. Ya. Jadi golongan A akan memiliki aglutinogen A, golongan B akan memiliki aglutinogen B, golongan AB memiliki 2 macam aglutinogen, sedangkan golongan O itu tidak. Makanya ini sebetulnya 0 karena dia tidak memiliki aglutinogen. Demikian anak-anak. Kemudian di dalam plasma darahnya seseorang yang bergolongan darah A akan memiliki aglutinin. Aglutinin ini adalah senyawa antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Jadi golongan A akan memiliki aglutinin beta,
Golongan B kebalikannya memiliki aglutinin alfa. Sedangkan golongan darah AB di dalam plasma darahnya tidak memiliki aglutinin. Kita lihat golongan O tidak memiliki aglutinogen sama sekali di dalam eritrositnya, tetapi di dalam plasmanya memiliki 2 macam aglutinin. Oke. Nah, seperti kalian sudah pernah dengar ya, bahwa golongan O itu bisa ditransfusikan ke semua golongan darah. Maka sering disebut dengan donor universal. Sedangkan golongan AB itu sama sekali dia tidak bisa ditransfusikan kecuali pada golongannya sendiri. Oleh sebab itu AB sering disebut dengan resipien universal. Oke? Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kenapa AB bisa dikatakan sebagai resipien universal dan golongan O sebagai donor universal. Konsep dasarnya adalah bahwa bila aglutinogen A bertemu dengan aglutinin alfa, maka darah akan mengalami aglutinasi atau penggumpalan. Demikian juga dengan aglutinogen B. Bila bertemu dengan aglutinogen beta, maka darah itu juga akan mengalami penggumpalan. Ya, oke. Terus gimana Bu kalau mengalami aglutinasi? Iya, darahnya membeku, menggumpal, jadi seperti mayat gitu. Oke, sekarang Ibu jelaskan kenapa golongan O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Ya, karena apa? Karena di dalam eritrosit golongan O tidak ada aglutinogen. Aglutinogen ini bisa Ibu ibaratkan sebagai musuh. Sedangkan aglutinogen adalah pasukan penahan. Ini pasukan penyerang, ini pasukan penahan di dalam tubuh kita. Oke. Nah, apabila seseorang itu ya ditransfusi darah, maka yang ditransfusikan itu hanya sel darah merahnya saja, Nak. Jadi kalau kalian mendonorkan darah di PMI, maka darah kalian itu akan diproses dulu, dipisahkan antara plasma dengan sel-sel darahnya. Biasanya yang sering terpakai adalah si sel-sel eritrosit, sel-sel darah merah. Tapi ada juga sih yang bisa mentransfusikan trombosit juga ada, leukosit juga ada. Ayah Ibu itu pernah mendapatkan transfusi trombosit karena organ hatinya sudah tidak berfungsi. Gitu. Oke, tapi yang sering kalian dengar biasanya transfusi darah itu adalah transfusi eritrosit karena eritrosit itu punya fungsi yang sangat vital, ya, membawa oksigen. Oke. Nah sekarang bagaimana kejadiannya kok si O itu bisa sebagai donor universal? Jadi kalau seseorang itu akan mentransfusikan darah, maka yang diberikannya itu hanya eritrositnya saja kan? Ya, pada eritrosit golongan O itu tidak mengandung aglutinogen. Jadi kalau dia diberikan ke golongan A, maka dia nggak punya pasukan penyerang. Jadi ini nggak ada lawan tandingnya. Ya, kalau dia didonorkan ke golongan B, ini juga nggak punya lawan tanding. Apalagi dia didonorkan ke golongan darah AB. Sehingga golongan O itu bisa didonorkan kepada semua golongan. Gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kebalikannya. Resipien universal. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kebalikannya. Kenapa AB itu dikatakan sebagai golongan resipien universal? Oke. Ya. Jadi, AB itu bisa menerima semua macam golongan. Ya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ya,
di dalam tubuhnya itu plasma darahnya tidak mengandung pasukan penahan. Jadi dia diberi golongan A. A ini nggak ada lawan tandingnya di dalam plasma darahnya si AB tadi. Dikasih golongan B juga nggak ada lawan tandingnya. Jadi tidak ada aglutinasi. Apalagi golongan O yang tidak memiliki pasukan penyerang. Aman, jadi tidak terjadi bentrokan ya atau aglutinasi tadi. Nah, demikian anak-anak. Paham kalian? Ya. Jadi kenapa golongan O itu dikatakan sebagai donor universal, ya, bisa mendonorkan, bisa mentransfusikan ke semua golongan darah, karena kalau dia mendonorkan eritrositnya itu dia tidak ada pasukan penyerangnya. Ya. Nah, kalau AB kenapa dia itu bisa menerima semua golongan darah? Karena pada plasma darahnya itu tidak punya pasukan penahan. Jadi kalau ada musuh datang, udah sana tanding sendiri, nggak ada yang nahan, nggak ada yang ngajak gitu, ya, nggak ada lawan tandingnya gitu. Oke anak-anak, jelas mengenai ini, ya. Jadi konsepnya kenapa ini bisa menjadi donor universal, ya karena ini, ya. Jadi yang didonorkan itu hanya eritrositnya saja, ya. Kemudian kenapa ini adalah resipien universal, ya karena pada plasma darahnya itu nggak ada pasukan penahan. Jadi dikasih musuh kayak apapun nggak akan terladeni gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan sistem resus. Ibu hapus. Sistem resus kepentingannya itu adalah untuk kehamilan seorang wanita. Di sini ya, Ibu tuliskan sistem resus ya, Nak, ya. Jadi untuk yang sistem resus itu ada 2 macam golongan darah, ya. Ada yang resus positif, ada yang resus negatif, ya. Nah, ini juga dilihat dari antigen. Tadi seperti aglutinogen. Aglutinogen adalah kelompok antigen. Dan antibodi, oke. Antibodi itu tadi aglutinin ya, kalau pada golongan darah O. Oke, maaf ya Nak, ada yang terjatuh. Nah, jadi untuk resus positif maka dia memiliki antigen, maka disebut dengan resus positif, ya, punya antigen resus. Sedangkan resus negatif, orang yang bergolongan resus negatif, dia tidak memiliki antigen resus, begitu, ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana? Masalahnya kalau seorang wanita atau ibu hamil, beliau bergolongan darah negatif, sedangkan anaknya itu seperti ayahnya memiliki resus positif, ya. Apa yang akan terjadi? Untuk kehamilan pertama, maka anak ini akan bisa sampai lahir, hidup maksud Ibu, ya. Nah, kenapa? Karena di dalam tubuh ibunya itu belum ada antibodi yang bisa menyerang si antigen tadi, ya. Jadi kalau pada sistem resus, maka kalau ini antibodinya Ibu tuliskan Z ya, ini Z misalnya ya. Jadi si positif, antigen positif itu nanti ditambah dengan Z itu akan mengalami aglutinasi, begitu. Ya, tapi kalau ini enggak dong, enggak mengalami aglutinasi, ya. Ya plus plus resus plus itu antigen plus. Kalau ini kan enggak ada
Kalau negatif nggak ada, antigennya nggak ada. Oke. Nah, bagaimana kalau si ibu yang memiliki resus negatif ini hamil lagi dan anaknya memiliki resus positif? Baru itu bermasalah. Kenapa demikian? Ya, persoalannya timbul bila ibu yang beresus negatif tadi hamil untuk kedua kalinya dan anaknya itu memiliki resus positif lagi seperti ayahnya. Kenapa? Karena setelah persalinan anaknya yang pertama, tubuh ibu tadi sudah membentuk antibodi yang diprovokasi oleh si antigen dari anak pertama yang memiliki resus positif tadi. Pada saat anak pertama, ibu tadi kan belum memiliki si antibodi Z karena belum ada provokator yang masuk ke dalam darah si ibu tadi. Pada saat persalinan anak pertama, maka terjadi percampuran darah antara si anak yang resus positif dan resus negatif, dan pada darah anak yang resus positif itu ada antigen yang bisa memprovokasi antibodi Z pada plasma darah ibunya. Sehingga bila anak kedua itu resus positif yang mengandung antigen, sedangkan di dalam tubuh ibunya ya itu ada antibodi Z, maka akan terjadi aglutinasi yang mengkoagulasikan, yang mengaglutinasikan adalah si Z ini, sehingga nanti anaknya itu darahnya akan, si janin anaknya kedua tadi akan mengalami proses aglutinasi atau pembekuan itu, sehingga anak kedua dan selanjutnya tidak akan bisa survive sampai lahir. Begitu? Paham? Oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Jadi antibodi pada sistem resus itu tidak ada dengan sendirinya di dalam plasma darah kita, tapi harus diprovokasi dulu oleh antigen. Begitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah sistem MN. Ibu akan menjelaskan bagaimana dengan ibu yang resusnya justru kebalikan dengan bayinya. Resus positif. Ya, anaknya resus negatif. Nah, anak yang resus negatif dia tidak memiliki antigen, sehingga aman-aman saja mau anak keberapa, seperti itu. Jadi untuk kasus sistem resus itu yang berbahaya adalah ibu yang memiliki resus negatif. Dan nanti kalau anaknya, suaminya itu positif, kan ada kemungkinan anaknya positif. Nah, itu yang berbahaya. Oke, kita lanjutkan ke sistem MN ya. Sistem MN ini memiliki 3 golongan ya, fungsinya hanya untuk cek dan recheck ya. Ada golongan M, ada golongan N, dan ada golongan MN. Untuk memahami kenapa dia untuk cek dan recheck, nanti kalian akan tahu di kelas 12. Kalau dilihat golongan darah ini dilihat dari sudut genetika. Untuk kelas 11 ini golongan darah itu baik itu sistem ABO, sistem resus, dan sistem MN itu dilihat dari sisi fisiologisnya, fungsinya. Oke, baiklah anak-anakku kelas 11, Ibu kira sampai di sini dulu untuk episode kali ini ya, sirkulasi mengenai golongan darah ya. Untuk episode selanjutnya Ibu akan menjelaskan sistem sirkulasi untuk poin-poin yang lainnya. Oke, selamat siang anak-anakku, selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.